Ada satu pepatah yang gua sangat setuju dan gua aplikasikan ke dalam filosofi trading gua. Pepatah itu adalah less is more. Semakin sedikit hal yang lu fokuskan, semakin besar dan semakin bagus hasilnya. Gue berbicara soal apa? Gue berbicara soal the power of specialization. Ketika lu pergi ke dokter, ketika lu punya sebuah sakit di organ-organ tubuh lu, let's say lu punya keluhan soal usus lu misalkan. Pertanyaan gue, ketika lu ternyata harus operasi usus buntu lu akan memilih dioperasi oleh dokter umum atau dokter spesialis? Jawabannya sudah pasti, lu lebih nyaman untuk dioperasi ataupun ditindaklanjuti oleh dokter spesialis yang memang sudah terbukti memiliki jam terbang dan fokus tinggi di hal usus buntu tersebut. Namun faktanya ketika kita trading, seringkali kita berpikir bahwa memperhatikan banyak pair justru akan membuat kita semakin profitable. Gue yakin kalau kalian buka watchlist kalian sekarang di TradingView, pasti ada lebih dari 5 pair yang kalian jadikan watchlist kalian setiap kali kalian trading. Pertanyaan gue, how's that working for you so far? Bagaimana hasilnya ke dalam trading? Gue bisa jamin dan gue bisa guarantee 80% orang yang trading seperti itu, the results are not gonna be pretty. Hasilnya nggak akan terlalu bagus. Kenapa? Karena tidak ada spesialisasi, tidak ada fokus yang kalian tuangkan hanya di satu gelas saja. Bayangkan kalau ada 10 gelas, lu hanya punya 1 liter air. Setiap harinya, lu harus menuangkan dibagi 10. Satu gelas lu hanya bisa taruh 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, dan sebagainya. Of course, tidak ada yang optimal hasilnya. Karena lu menempatkan fokus harian lu yang terbatas, mental capacity yang terbatas setiap harinya ke pair yang begitu banyak. Inilah yang membuat trader newbie semakin newbie dan trader pro semakin tajam. Karena trader newbie berpikir semakin banyak pair, makin banyak peluang. Kenapa? Simple, karena mereka nggak mau menunggu. Apabila mereka hanya trading di satu pair, mereka benar-benar harus menunggu sampai momentum terbaik itu muncul. Namun, apabila mereka trading 12 pair sekaligus di setiap jam, pasti ada kesempatan untuk mereka masukkan trade mereka. Sementara trader pro, mereka tahu bahwa mental capacity, mental capital itu terbatas setiap harinya. Decision making itu membuat otak kita itu termakan kapasitinya ya, lelah ya. Nah, kalau lu harus setiap detik, setiap jam melihat begitu banyak pair, maka akan terjadi sebuah decision fatigue ataupun kelelahan karena lu harus decision making setiap jamnya. Apabila lu hanya trading satu pair, lu akan menjadi semakin tajam dan mental capital lu akan semakin terjaga sehingga setiap keputusan yang lu ambil di hari itu adalah keputusan yang terbaik. Seringkali dalam trading, trader-trader newbie itu memiliki ilusi diversifikasi. Mereka menggunakan konsep investasi sebagai konsep trading mereka. Mereka berpikir dengan semakin banyak pair yang mereka tradingkan, maka mereka semakin aman, semakin diversified. Padahal sebenarnya, lu tidak butuh diversifikasi di dalam trading. Diversifikasi itu konsep investasi. Karena contoh, kalau lu trading di Euro USD dan GBP USD, secara tidak langsung, itu adalah dua pair yang hampir sama. Karena ada faktor yang namanya DXY ataupun dolar. Setiap kali lu trading, setiap pair yang ada dolarnya, secara nggak langsung, lu sedang mengambil resiko yang sama, bahkan memperbesar resiko apabila lu hanya trading di satu pair saja. Contoh, apabila lu hanya trading di Euro USD saja, ataupun di GBP USD saja. Namun apabila lu trading di dua pair sekaligus, contoh di Euro USD dan GBP USD, resiko lu bukan lagi resiko yang 1%, namun menjadi resiko yang double ataupun 2%. So ingat, lu tuh bukan portfolio manager, lu nggak butuh diversifikasi. Lu adalah seorang execution spesialis. Selain tadi soal decision fatigue dan soal diversification trap mindset, sekarang kita akan membahas soal bagaimana setiap pair itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, sekarang bayangkan, kalau lu trading 12 pair, lu harus memahami 12 karakter berbeda-beda secara bersamaan dan secara real time. Apakah itu tidak melelahkan? Dan apakah itu possible? Ingat, brain capacity kita dalam decision making itu terbatas setiap harinya. So if you want to take the best decision, lu nggak mungkin bisa mengenali karakter mereka semua secara sekaligus. Setiap pair itu memiliki ritme mereka masing-masing. Gold yang impulsif, Euro USD yang mungkin lebih aman dan lebih santai, dan indices ataupun index yang lebih impulsif lagi daripada gold. Nah, lu yakin lu bisa trading semua ini secara sekaligus? 12 pair secara sekaligus? I don't think so. Kalau lu bilang lu bisa, lu sedang membohongi diri lu sendiri. Untuk trader yang spesialis, dia tahu ketika dia spesialisasi hanya di indeks misalkan, di Nasdaq. Dia tahu bahwa ketika jam sekian, Nasdaq ini lagi nggak bagus. Di jam sekian, Nasdaq bagus. Ketika Nasdaq melakukan pergerakan seperti ini, most likely ini adalah stop hunt. Kenapa? Karena dia sudah tahu karakternya. Namun apabila lu trading begitu banyak pair secara sekaligus, bagaimana mungkin lu punya insting dan yang terbang yang bisa mengenali karakter pair sedetail itu? Sekarang yang keempat, ada yang namanya data advantage. Data advantage adalah lu memiliki sebuah advantage ya dari soal data yang sudah lu tes di suatu pair. Pertanyaan gua, kalau lu trading 16 pair sekaligus, bagaimana mungkin bisa lu backtest 16 pair selama 1 tahun? Data yang lu dapat tidak akan banyak dan tidak akan mendalam. Lu hanya akan cepet-cepet backtest biar selesai supaya lu tahu berapa win rate dan sebagainya. Namun, lu tidak akan memiliki jam terbang di pair tersebut. So, fokuslah di 1 sampai 2 pair paling maksimal.
untuk lu bisa backtest, dan ketika lu backtest, lu bener-bener lihat flow dan karakternya. Bahkan gue hanya fokus di satu pair, karena gue tidak suka membagi fokus gue ke dua hal yang berbeda. Jangan lupakan juga yang kelima, yaitu overtrading and FOMO trap. Seperti yang gue bahas tadi, ketika lu trading 16 pair, of course, setiap jam pasti akan ada opportunity untuk lu entry yang akan menyebabkan lu menjadi overtrading dan FOMO. Bagaimana mungkin lu menjaga resiko apabila dalam hari ini saja ada 10 opportunity trade untuk lu ambil dari 16 pair yang lu tradingkan? Jadi mau tidak mau, apabila lu trading 1% per trade, ketika ada 10 opportunity, lu harus meresikukan 10% dari capital lu di satu hari. Apalagi kalau lu trading pro firm, itu lebih gila lagi. So, hindari overtrading and FOMO trap dengan tidak trading banyak pair setiap harinya. Dan yang terakhir, gue sangat percaya ada beberapa ilmu di dalam investasi yang bisa kita gunakan ataupun kita bisa aplikasikan di dalam trading. Diversifikasi bukanlah ilmu yang gue percaya. Namun, ilmu di dalam investasi, yaitu compound effects, gue bisa percaya dan gue bisa pakai di dalam trading. Bagaimana logikanya? Bayangkan, apabila lu menghabiskan 10.000 jam di satu pair, bagaimana mungkin lu tidak mengenali karakter pair tersebut? Bahkan sampai ke detail-detail yang paling detailnya, yang mungkin orang lain tidak lihat. Dan disitulah justru edge lu dalam trading. Sekarang bandingkan trader yang sama, trader B. Dia menghabiskan 10.000 jamnya untuk melihat 16 pair. Pertanyaan gua, kungfu mana yang lebih berbahaya? Kungfu trader A di satu pair selama 10.000 jam, atau kungfu trader B 10.000 jam tapi di 16 pair? Gue yakin lu pasti tahu di jawabannya yang mana. I fear not the man who has practiced 1,000 kicks one time, but I fear the man who practiced one kick 1,000 times. Ya, kurang lebih seperti itu quotes dari Bruce Lee, dan ini berbicara soal compound effects ataupun the power of specialization. See you in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.